Sudah tadi tuh. Iya. Nanti masih bentar Pak, masih 2 menit. Tadi kan banyak orang. Boleh. Tinggal berapa menit? 1 menit. Masih ada yang memasin? Billy. Billy. Oke, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dengan aktif mengikuti kegiatan PLS di pagi menjelang siang ini, tentunya kalian sudah mendengar berbagai pemaparan dari pagi, perkenalan. Tadi kanal tuh Pak Bapak. Yang di rumah coba angkat tangan kalau kenal tadi. Waktu perkenalan awal. Ada enggak? Mana coba angkat tangan. Siapa yang di rumah? Enggak ada yang angkat tangan. Atau baru kenal sekarang? Kalau baru kenal sekarang, saya akan perkenalkan ulang. Ini di apa sudah jelas di materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Baca di bawah ada Bapak penama Dr. Andes Agustinus Kakumohi sebagai wakil kepala sekolah. Jadi ingat baik-baik semua struktur sekolah mulai dari awal, siapa kepala sekolahnya, siapa wakil-wakil kepala sekolahnya, karena ini sebentar kan ada tugas akan diberikan kepada adik-adik sekalian. Dapat dengar di rumah? Angkat tangan kalau dapat dengar. Ada? Oke, terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita di pagi ini tentang, jadi ada buku, silakan menulis, sebab kalau ada tugas nanti tidak bisa menjawab. Yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu tuh materi di pagi yang indah ini. Barangkali materi ini tidak lagi asing bagi adik-adik sekalian. Karena wawasan Wiyata Mandala ini sudah dapat juga di SMP. Jadi tidak tidak beda jauh dengan apa itu wawasan Wiyata Mandala. Supaya Anda tahu apa itu wawasan Wiyata Mandala, orang lihat dulu apa itu wawasan. Wawasan itu suatu pandangan atau sikap
yang mendalam terhadap suatu hakikat. Jadi intinya di sini bagaimana kita memandang suatu hal berdasarkan pola pikir kita, sikap kita. Kita mendalami sesuatu, itu wawasan. Jadi wawasan itu ada pada diri kita, melihat, memandang sesuatu, tapi apa yang dipandang wawasan menyangkut sikap itu. Wawasan Wiyata Pendidikan Mandala. Tentunya menyangkut sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah ini tuh paling pokok sekali. Kalau di sekolah itu adik-adik datang di sekolah berbeda lingkungan, berbeda budaya, berbeda karakter. Ketika datang di sekolah, maka kita menyatu menjadi sikap yang satu, bahasa satu, pola pikir yang satu, dan kita bertanggung jawab dalam lingkungan sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentu kita harus melihat apa unsur-unsur Wiyata Mandala. Unsur-unsur apa yang ada di Wiyata Mandala? Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kalau bicara lingkungan pendidikan, berarti apa yang harus dilakukan? Tentu kita melakukan kegiatan belajar, membentuk karakter, sikap. Itu tuh yang paling pokok sekali. Jadi sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kalau lingkungan pendidikan tentunya adik-adik sekalian harus tahu tata krama. Kan dia beda lingkungan pendidikan dengan lingkungan rumah atau lingkungan keluarga beda. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang. Sebab kepala sekolah itu adalah penanggung jawab sekolah, penanggung jawab di sekolah. Maka oleh amanat undang-undang diberikan tugas kepada kepala sekolah untuk mengelola sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dalam lingkungan pendidikan tadi. Lalu yang ketiga, ada kepala sekolah. Poin ketiga ada guru. Antara guru dan siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, hubungan yang serasi. Jadi antara guru dan siswa itu harus ada saling pengertian, kerjasama. Jadi bukan datang kemari secara otoriter. Guru saling menyayangi pada adik, sangat mencintai. Kan di sini diciptakan hubungan yang baik, hubungan yang harmonis. Kemudian yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kalau so di luar jangan menjelek-jelekan nama guru. Kalau so di luar jangan membuat keonaran yang tidak baik. Sebab guru itu adalah manusia biasa sama dengan adik-adik. Tetapi ketika memberikan ilmu pada adik-adik sekalian, maka di sana terjadi pembentukan sikap, pembentukan pengetahuan. Maka sangatlah penting adik-adik sekalian untuk menjunjung tinggi martabat dan citra guru sendiri. Dan harus tahu menghormati guru. Karena guru itu diteladani.
Lalu yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Kenapa harus bertumpu pada masyarakat? Sebab sekolah itu berada di tengah-tengah masyarakat. Sekolah lahir karena ada masyarakat. Jadi tidak ada sekolah tanpa masyarakat. Maka antara sekolah dan masyarakat itu perlu ada saling mendukung. Mendukung kegiatan, menjaga kenyamanan sekolah. Itu unsur-unsur Wiyata Mandala. Jadi sangat jelas sekali bahwa unsur-unsur penting dalam wawasan Wiyata Mandala tadi ada 5 unsur yang adik-adik ketahui. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Yaitu sekolah. Kenapa mesti ada sekolah? Kalau sekolah itu tentunya apa DP guna? Kan sekolah itu merupakan tempat belajar. Oh, siap. Sekolah bukan tanpa orang membentuk segerombolan orang yang brutal. Tapi sekolah itu tujuannya agar adik-adik datang untuk belajar. Belajar, mengajar, tujuannya bagaimana menanamkan nilai, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan, serta hubungan antara manusia dengan lingkungan, atau manusia dengan Tuhannya. Itu sekolah. Jadi sekolah ini sangat tinggi sekali dia punya manfaat. Kalau ada sekolah tentu ada fungsinya. Kan tidak ada kan sekolah dibangun sekolah tanpa fungsi. Apa DP tujuan sekolah itu? Apa kegunaan sekolah itu? Maka fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan dan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru. Jadi fungsi sekolah di sini sudah jelas, yaitu sebagai tempat belajar dan dalam prosesnya ada aturan-aturan, ada tata tertib yang harus diikuti oleh semua elemen masyarakat, antara guru, pengelola pendidikan, dan siswa dalam proses belajar mengajar. Itu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana dinamis. Kita lanjut pada yang lain, yaitu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Apa DP ciri-ciri? Ada 5 komponen yang adik-adik harus tahu. 5 ciri-ciri pertama, ada guru dan siswa. Tidak ada sekolahnya, tidak ada guru. Begitu juga tidak ada sekolah tanpa siswa. Maka 2 komponen ini harus ada. Kalau berdirinya sekolah, maka harus tersedia siswa, harus tersedia guru. Lalu yang kedua, apa? Yaitu timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Jadi ada proses suatu kegiatan belajar secara teratur, tertib, disiplin. Lalu yang ketiga, harus tercapainya masyarakat yang sadar. Sadar dia sebagai siswa, sadar dia sedang belajar, sadar bahwa di lingkungan dia ada orang lain, sadar bahwa dia di sekolah itu ada guru. Maka itu adik-adik harus tahu. Itu ciri-ciri sekolah. Dan yang keempat, mau belajar dan bekerja keras. Belajar dan bekerja keras. Apa itu belajar dan bekerja keras?
Bekerja keras ini karena adik-adik kalian kan datang di sekolah untuk belajar. Harus kerja keras. Kalau ada tugas dari guru-guru, harus kerja keras dibuat. Bukan disuruh bapajol. Bukan disuruh buka lahan, bakobong, bapete cingken. Nah. Tetapi kerja keras di sini, Anda betul-betul belajar. Mengembangkan potensi pengetahuan yang ada miliki. Supaya menjadi manusia yang baik. Masa depan kalian akan berhasil. Lalu yang kelima, ciri-cirinya, yaitu terbentuk manusia Indonesia seutuhnya. Itu ciri-ciri. Bagaimana itu manusia Indonesia seutuhnya? Seutuhnya mulai dari kepalamu itu, dari otakmu sampai kakimu itu memiliki nilai-nilai yang baik. Ciri-ciri Indonesia. Yaitu apa? Tahu menghargai orang lain, memiliki keterampilan, mampu bekerja sama, sopan santun. Itu tuh yang paling pokok. Kalau ada pintar di mana-mana akan apa? Yang dapat diterima di lapangan pekerjaan. Sekarang, tadi ciri-cirinya kita masuk pada prinsip sekolah. Kalau prinsip sekolah itu ada 4 hal yang adik-adik harus tahu. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Memberikan bekal hidup. Bekal hidup itu bukan sekolah mau kasih makan. Bukan mau kasih beras. Tetapi kasih pengetahuan, pembentukan sikap, keterampilan. Maka itulah wujud nyata atau prinsip yang adik-adik kalian harus laksanakan. Karena lewat lembaga ini, maka sekolah memberikan bekal. Orang berlomba-lomba masuk sekolah karena apa? Ini bapak sekolah itu menjamin kalian untuk memiliki masa depan yang baik. Yang penting punya potensial. Yang penting punya keterampilan. Lalu kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Kalau institusi tempat peserta itu sekolah itu adalah lembaga. Tempat di mana ada belajar, maka di sekolah itu di bawah bimbingan oleh guru-guru pengajar melalui berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Kalau diajar matematika, diajar bagaimana cara belajar matematika. Kalau ilmu pengetahuan ekonomi, bagaimana dia mampu menjadi seorang analisis ekonomi. Kalau dia memiliki pandangan hukum, bagaimana dia belajar tentang lembaga hukum. Atau apa saja yang dimiliki oleh. Tapi kalau dia mencintai bahasanya sendiri, bagaimana dia belajar bahasa Indonesia yang baik. Itulah sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Itu poin ketiga. Bahwa pelayanan yang adil itu bahwa tidak memilih orang per orang, tetapi pelayanan itu berlaku secara universal. Siapa saja akan dilayani karena sekolah itu sebagai lembaga pelayanan. Kalau adik-adik datang di sekolah, tujuannya belajar, maka diajar oleh guru. Itulah pelayanannya. Lalu yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Ini tuh yang poin keempat ini, sekolah sebagai pengembangan bakat dan minat. Kan masuk di sini dites. Tidak semua adik-adik suka jadi dokter. Tidak semua adik-adik suka jadi hukum, pakar hukum. Dan tidak semua adik-adik yang ada di rumah jadi sastrawan.
Kan dilihat dari bakat dan minatnya. Karena manusia di dunia ini dilahirkan memiliki bakat yang berbeda-beda. Yang tidak sama. Siapa suka jadi dokter hewan, silakan pilih dokter hewan. Karena dia punya bakat di situ. Siapa jadi petinju, ya naik ring. Kan dibentuk, ada guru olahraga, kenapa tidak? Itu yang apa? Yang paling pokok sekali. Karena sekolah itu memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan. Tidak semua orang pintar itu hebat. Dan tidak semua orang tidak pintar juga itu tidak hebat. Karena kita semua manusia ini diberikan kecerdasan, kemampuan yang diberikan Tuhan untuk kita kembangkan. Jadinya tidak sama semua. Dan di dunia ini tidak ada orang bodoh. Tidak ada. Karena kita pasti memerlukan kemampuan seni, kinestik, kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi semua kita di muka bumi ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tidak sama kemampuan. Kita tidak sama memiliki intelektual yang sama. Tidak. Adik-adik ada yang pintar. Ada juga yang kurang pintar. Tetapi masa depan kalian tidak diukur seberapa besarnya kepintaran Anda. Tetapi yang paling diutamakan adalah bagaimana adik-adik memiliki kemampuan, keterampilan yang hebat. Kemampuan seni, kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita semua, maka disitulah prinsip sekolah sangat berguna. Oke, saya kira prinsip sekolah kita sudah tahu. Masih ada lagi. Ada 4 prinsip sekolah. Prinsip yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensial di luar inteligensi. Pembinaan potensi. Apa artinya pembinaan potensi? Kalau di SMA 8, banyak keterampilan-keterampilan yang dikembangkan di sekolah. Umpama dia hobi main voli, ya dikembangkan bakatnya. Hobi paduan suara dikembangkan. Jadi di luar kemampuan akademik ini. Futsal, apalagi sekolah SMA 8 dari dulu futsal paling terkenal. Juara terus, baik tingkat provinsi, tingkat kota, sampai di tingkat nasional pernah diutus. Sampai di ujung pandang, yaitu futsal. Karena kita hebat. Jadi semua siswa yang memiliki kemampuan, keterampilan di luar inteligensi pengetahuan, maka sekolah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan. Lalu yang keenam, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Kalau datang di sekolah kan dibentuk kalian punya sikap. Bagaimana itu sikap menghargai orang, sikap menghormati orang, sikap ramah terhadap sesama. Bukan semena-mena ditunjukkan, oh saya jago dari kampung. Oh ini tukang pukul dari kampung ini datang. Oh, kita pernah belajar karate, siapa mau ganggu tak ajar. Itu tidak begitu kalau sekolah. Sekolah itu diajar sikap menghormati. Antara satu manusia dengan manusia yang lain. Watak keras, watak yang kurang ajar diajar supaya menjadi manusia yang baik. Jadi bukan manusia yang tidak baik. Lalu, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri.
Dari SMP kan masih sifat kanak-kanak. Tahu? Masih ada di kile-kile Pak Mama. Tahu? Tetapi ketika masuk SMA, maka jadilah manusia yang dewasa. Tentu tahu bagaimana itu yang manusia dewasa itu. Kalau manusia dewasa itu adalah manusia yang mampu melihat dirinya sendiri maupun melihat orang lain. Hah? Tahu membedakan baik dengan tidak baik, itu manusia dewasa. Manusia dewasa itu cerdas berpikirnya. Cerdik. Hah? Itu manusia dewasa. Bukan mengambil tindakan sendiri-sendiri. Kalau ada masalah, bukan menghakimi. Dia kok ada ganggu pak kita, mata bagai di leher juga dia. Nah, itu tidak dewasa. Dewasa itu dia mampu mendisiplinkan dirinya sendiri. Mampu mengatur dirinya sendiri. Itulah manusia yang dewasa. Lalu yang kedelapan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat pelajar. Atau yang disebut learning society. Jadi masyarakat belajar. Bukan masyarakat jalanan. Jadi kalau datang di sekolah, makanya pakai seragam, dapat lihat bagus-bagus. Dia sebagai masyarakat belajar. Itulah sekolah. Oke, kita masuk pada berikut penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat. Ingat baik-baik, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat. Poin pertama apa itu? Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Apa DP contoh itu? Ajang promosi. Produk-produk. Ya menjual barang-barang yang terlarang, dia promosikan. Dia bawa sabu-sabu, Pak minum jo ini. Nyanda komuteler. Orang ternama. Dia promosikan. Bawa narkoba. Bawa cap tikus di sekolah. Dia promosikan. Bawa rokok. Supaya dapat lihat laki-laki hebat. Itu tidak boleh mempromosikan itu barang-barang terlarang. Lalu yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Ini bukan tanpa fufu di sekolah. Kalau tanpa fufu itu di hutan, di penama, di kobong. Formu fufu kelapa. Tetapi mulut kita jangan diisap oleh apa? Diisi dengan asap. Mulut kita itu diisi oleh barang yang memiliki nilai tambah. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Adik-adik, di rumah mungkin ada yang so tahu barokok. Pasti itu tahu. So pernah dengar itu keuntungan merokok? Ada 3 keuntungan merokok. Kalau adik-adik so pernah baca. Keuntungan merokok yang pertama. Kalau ngana so barokok, Bapak anjurkan merokok jo. Karena DP keuntungan pertama, Anda per rumah aman sekali, tidak dimasuki orang pancuri. Kalau berokok, aman, tidak dimasuki oleh pancuri. Lalu yang kedua apa? Anda tidak akan digigit anjing. Oh aman. Tahu? Lihat aku pak orang barokok karena tidak digigit anjing. Lalu yang ketiga apa? Anda tetap awet muda. Anda pernah tua-tua. Karena
Ya, merokok. Jadi siapa suka merokok karena 3 keuntungan itu. Lalu apa DP alasan? Yang pertama, rumah Anda tidak dimasuki apa? Pencuri. Kenapa tidak dimasuki pencuri? Seorang perokok, kalau dia merokok terus, akhirnya dia batuk terus. Tengah malam pencuri datang di rumah, naik di apa? Kontuan rumah semula batuk. Oh, pencuri lari karena dianggap tuan rumah so apa? So bangun. Ada untung toh? Jadi minumnya dia coba batuk. Pencuri lari karena so bangun. Lalu yang kedua, apa itu kedua? DP keuntungan, yaitu Anda tidak akan digigit anjing. Kenapa tidak digigit anjing? Kalau adik-adik so barokok terus, maka adik-adik jadi bongkok. Kalau saya jadi bongkok, apa? Bajalang harus pakai apa? Pakai tongkat. Anjing datang bagi kena pukul dan DP tongkat. Lari itu anjing. Betul loh? Ada digigit anjing karena dipukul dan DP tongkat. Lalu yang ketiga, ini tuh paling bagus sekali. Nyanda pernah tua-tua, awet muda terus. Siapa awet muda terus? Karena adik-adik nyanda sampai tua so mati. Awet muda, nyanda sampai tua ada so mati. Nah, itulah keuntungan merokok. Anda awet muda. Jadi kalau siapa suka awet muda, merokok jono. Pak awet muda. Nah, jadi sekolah merupakan lingkungan bebas rokok. Jadi di sini nyanda ada itu orang merokok. Lalu yang ketiga, jangan coba-coba menyebarkan aliran sesat. Penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Itu berbahaya. Lalu yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Ngoni kan bukan lagi DP tempatmu praktek, pilih jo ini, dia hebat. Pilih partai ini, pilih ini. Sekolah itu bukan itu DP tempat. Berikut, mau bikin film atau drama yang tidak sesuai dengan peruntukan aturan pemerintah atau seizin. Dia bikin di sekolah, dia bikin syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah, itu dilarang. Itu sangat bertentangan sekali. Lalu yang keenam, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Kegiatan apa itu? Menimbulkan kerusakan. Yaitu perkelahian, propaganda. Itu tidak dibolehkan. Propaganda antara siswa satu, siswa berikut. Atau antara kampung ini. Nah, kita petamang dorang pukul. Kon dia undang itu teman-teman dari luar. Nah, itu tidak boleh. Jadi menimbulkan kerusakan. Dia ajak DP teman-teman. Oke. Kita lanjut. Kita masuk pada penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Kalau bicara tentang penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah, maka ketahanan sekolah itu, maka titik beratnya pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Kalau preventif itu apa? Pendekatan preventif, pendekatan yang baik. Pendekatan dengan apa? Sebelum sesuatu yang terjadi. Preventif. Jadi dilakukan pendekatan dulu. Upaya bersifat preventif. Ada masalah diselesaikan antara siswa dengan siswa yang lain. Itu. Lalu yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, itu diperlukan penataan Wiyata Mandala di sekolah. Tentu melalui langkah-langkah.
Langkah pertama, bagaimana meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Jadi perlu ada koordinasi. Kalau ada masalah perlu ada koordinasi. Sampaikan supaya itu tidak tercipta suasana yang tidak menciptakan sesuatu yang tidak baik. Mengganggu proses belajar mengajar. Tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar adalah tindakan yang melanggar hukum. Menciptakan kondisi yang tidak baik. Maka perlu ada koordinasi dan konsolidasi antara warga sekolah dengan masyarakat, dengan siswa, supaya tidak terjadi sesuatu yang sangat merugikan kita semua, merugikan diri sendiri. Lalu, yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi kuncinya bahwa siswa itu harus betul-betul taat berdasarkan tata tertib sekolah. Kalau dia tunduk pada tata tertib, maka tidak akan terjadi sesuatu. Karena itu di rambu-rambunya. Tata tertib itu adalah petunjuk pelaksanaan semua kegiatan yang ada di sekolah. Contoh, setiap hari Senin pakai baju putih abu-abu. Jadi dia pakai. Jangan hari Senin dia pakai batik. Ya toh? Atau sebaliknya, sepatu harus sepatu hitam. Jangan dia bawa kamari apa? Sepatu putih. Kemudian ukuran celana panjang. Kalau DP lebar di bawah 22 ya 22. Jangan bikin dia 40. Sotarapu itu. Jadi harus ikuti ketentuan yang di sekolah. Lalu berikut, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Koordinasi dengan sekolah itu melaksanakan komite sekolah. Siapa itu komite sekolah? Yaitu orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Jadi itu perlu supaya terjadinya ketahanan sekolah. Berikut, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Kalau ada siswa bermasalah, maka orang tua akan dipanggil, diselesaikan di sekolah. Bukan memanggil orang luar untuk datang di sekolah, lalu bertindak sendiri. Itu tidak baik. Lalu mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Jadi kita ini kalau mengadakan pembinaan hukum, maka kita mengundang para aparat keamanan, polisi, jaksa untuk memberikan pemahaman tentang hukum supaya semua tahu. Berikut pembinaan dan pengembangan keimanan serta ketakwaan, etika bermoral, Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. Itu tuh yang paling. Jadi di sini ada kegiatan bagi yang beragama Kristen, ada bimbingan agama lewat kegiatan-kegiatan kerohaniannya. Bagi Islam ada juga kegiatan kerohanian. Jadi semua itu terbentuk dalam satu komponen SMA Negeri 8 menuju sekolah yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, dan mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalau dia punya keterampilan, umpama dia jago main bulu tangkis, ya kita arahkan di bulu tangkis. Kalau dia futsal, ya kita arahkan. Volley, kita arahkan. Dia jago suaranya menyanyi, kita arahkan.
berdasarkan kemampuan. Lalu bagi yang jago menulis dikembangkan dan dituntun oleh guru punya kemampuan. Dan sekolah juga mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan IT. Karya wisata ini penting supaya dia bisa mengenal lingkungan luar. Kalau umpama cuma di dalam sekolah terus kan bosan. Maka sekolah itu ada kegiatan karya wisata. Oke, lanjut. Nah sekarang tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyah Mandala. Nah, apa DP tugas kepala sekolah? Kepala sekolah itu sebagai pemimpin utama. Nah, di sekolah itu hanya kepala sekolah sebagai pemimpin utama. Dan komando berada pada kepala sekolah. Dia punya tugas dan tanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar. Serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerja sama dan para peran serta masyarakat. Adik-adik, kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab yang luar biasa di lembaga pendidikan. Dia sebagai pemimpin, maka punya kewajiban untuk membina pendidik. Siapa itu pendidik? Pendidik itu adalah semua guru yang memberikan pengetahuan pada adik-adik. Siapa itu tenaga kependidikan? Orang yang ada di dalam lingkungan sekolah itu adalah tenaga kependidikan. Termasuk di sananya ada tenaga administrasi. Di sana ada satpam. Di sana ada petugas perkebunan. Di sana ada tugas kebersihan. Semua adalah tenaga kependidikan. Karena dia berhubungan dengan dunia pendidikan. Dia berada pada lingkungan sekolah itu sendiri. Hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat sangat menentukan kemajuan suatu pendidikan. Nah, itu adalah tugas dan wewenang kepala sekolah. Kemudian, kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyah Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain. Yang pertama, tentu harus ada program. Ini boleh cuma asal-asal perintah juga kepala sekolah. Enggak. Ada program yang disusun. Dalam program itu dirumuskan bersama oleh komite sekolah sebagai stakeholder sekolah. Jadi melaksanakan program sekolah, maka komite ada di dalamnya. Lalu yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik. Siapa itu? Yaitu guru. Lalu apa lagi? Ada OSIS. OSIS itu di dalamnya ada apa? Ada guru dan ada siswa. Itu OSIS. Lalu ada komite sekolah, ada tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Komite sekolah. Tokoh masyarakat itu siapa? Tokoh masyarakat itu adalah orang-orang yang berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Tokoh masyarakat ada pengusaha di dalamnya, ada birokrasi di dalamnya, pejabat, maka di sana perlu ada kerjasama. Lalu yang ketiga sini, menertibkan lingkungan sekolah. Baik yang berbentuk perangkat keras, yaitu sarana prasarana, dan perangkat lunak, peraturan-peraturan tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Nah, kalau bicara tentang sarana dan prasarana, baik perangkat keras itu, gedung itu perangkat keras. Perangkat lunak itu, yaitu menyangkut kegiatan, umpama contoh, bagaimana ada mengikuti upacara bendera, itu perangkat lunak. Bagaimana ada tertib dalam kegiatan perangkat lunak,
dalam kegiatan upacara bendera. Kalau adik-adik diutus dalam kegiatan, bagaimana menciptakan suasana yang baik dan harmonis supaya dalam melaksanakan tugas itu bisa terwujud dengan baik. Nah itu kita lanjut. Apa? Ya, yang keempat sini mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat internal sekolah. Nah, jadi kepala sekolah itu mempunyai tugas itu. Dia panggil guru-guru rapat, orang tua rapat, baik secara rutin, mendadak juga bisa. Itu adalah kewenangan kepala sekolah. Pendidik, guru, orang tua, siswa, semua kalau ada kepentingan yang untuk dibicarakan demi kemajuan sekolah, maka dilakukan pertemuan, membahas hal-hal yang penting. Lalu yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah, seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Itulah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Di samping tugas itu, bagaimana mekanisme dalam pelaksanakan Wiyata Mandala? Tentu ada mekanisme yang harus. Mekanisme itu adalah cara-cara yang dilaksanakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini. Setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap dan berlanjut sebagai berikut. Tahap preventif. Apa itu tahap preventif? Tahap pertama, perlu ada upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain harus memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar supaya rasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Perlu ada pemeliharaan. Siswa itu harus menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan. Apa artinya datang di sekolah lalu diri Anda tidak nyaman, merasa terancam. Itu mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Lalu berikut menciptakan suasana yang harmonis antar pihak pendidik, staf dan siswa, serta penduduk di sekitar sekolah. Kalau suasana yang harmonis ini tercipta, maka kehidupan kita di lingkungan sekolah ini merasa aman, merasa nyaman, tidak terganggu sama sekali. Tidak ada penekanan. Kita hidup dalam satu kesatuan yang ada di SMA Negeri 8 Manado, yaitu hidup penuh dengan kedamaian. Karena sekolah itu tidak ada tanpa masyarakat. Yang Anda bilang tadi tahu, masyarakat tanpa sekolah juga tidak ada, tidak boleh. Sebab kalau masyarakat tidak sekolah, maka masyarakat itu jadi bodoh semua. Dia tahu membaca, dia tahu menulis. Karena sekolah ada di tengah-tengah masyarakat, maka semua masyarakat harus bertanggung jawab dan menjaga serta keamanan, kenyamanan sekolah itu sendiri. Oke. Kita lanjut. Berikut. Apa mekanisme yang berikutnya? Yaitu membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan rahasia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Apa itu membentuk jaring-jaring? Saudara tahu DP titik, oh ini di sini rawan. Tanpa berkumpul siswa por minum-minum alkohol, minum-minum saguer,
Baroko. Sekolah melakukan razia dan kerjasama dengan kepolisian. Habon, narkoba, dan sebagainya. Lalu menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Nah sekarang kan tidak bisa, semua ada di rumah. Pelonco-pelonco apa, kecuali mama dan papa yang pelonco. Tahu? Tapi adik-adik pasti di rumah ini dengan penuh kebahagiaan. Senang, didampingi oleh orang tua pada saat MOS sekarang. Sekarang lagi bukan MOS, yaitu PLS. Pengenalan lingkungan sekolah. Makanya pertama tadi diisi dengan profil sekolah. Lalu yang berikut, mengisi jam-jam kosong. Kalau ada guru ditugaskan di luar daerah, maka guru yang lain mengisi jam kosong. Agar supaya proses belajar itu berkelanjutan. Jadi berkelanjutan. Berikut. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Apa itu kegiatan ekstrakurikuler? Yaitu kegiatan yang di luar sistem. Umpamanya pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah, kita bikin piknik. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan tamasya atau tur ke tempat-tempat yang berhubungan dengan sejarah, yang berhubungan dengan dunia pendidikan, yang berhubungan dengan disiplin ilmu dari semua guru. Itu kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang berikut adalah peningkatan keamanan dan ketertiban. Khususnya pada saat berangkat trip usai sekolah. Sebab kalau sekolah yang tidak aman, tidak ada orang suka datang di sekolah itu. Maka sekolah itu perlu ada kenyamanan. Sebab kalau nyaman datang di sekolah kok orang-orang dola. Untuk apa mau pilih sekolah itu? Jadi keamanan dan ketertiban dalam lembaga pendidikan itu sangatlah penting sekali. Kita lanjut. Tahap represif berikutnya. Yang kedua tahap represif adalah upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represifnya seperti kita melakukan pendamaian dari pihak yang terlibat perselisihan. Jadi didamaikan, dipertemukan antara orang tua kedua belah pihak. Sekolah itu punya bagaimana mendamaikan antara pihak-pihak yang berselisih. Dilakukan pembinaan. Itu paling pokok. Lalu berikut membatasi areal tempat terjadinya aksi. Jadi dibatasi terjadinya aksi. Kalau di kelas itu rawan, dia diatasi. Kita memiliki kewajiban yang bersama. Sebab sekolah itu bukan cuma guru saja yang mengatasi. Tapi adik-adik juga punya kewajiban. Agar supaya adik teman-teman ditegur. Jangan. Karena itu menyalahi aturan. Lalu berikut menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Jangan orang kaba mulu si aku, nggak kasih tahu pak yang lain. Tahu? Nggak kasih api, nggak kasih korek api, nggak kasih api ke orang lain. Akhirnya terbakar semua. Nah itu sangat berbahaya sekali. Jadi kalau ada isu-isu yang membahayakan, kalian akan mencegah dan sampaikan kepada guru, pada kepala sekolah, supaya tidak terjadi isu-isu yang berkembang yang lainnya. Oke?
Kita lanjut. Tahap represif yang berikutnya. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak-pihak di luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas lingkungan sekolah. Jadi kepala sekolah juga punya kewenangan untuk menghubungi kepolisian, pihak keamanan kalau ada gangguan yang mengancam kenyamanan sekolah. Karena biasanya itu kan ada orang-orang luar, karena AD atau DP apa orang pukul kok dia panggil itu DP satu kampung datang. Nah itu kan mengganggu, maka kita koordinasi dengan pihak keamanan. Berikut mengungkap lebih lanjut ketertiban pihak di luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Jadi kalau terlalu memang luar biasa ya proses hukum. Itu yang paling pokok sekali. Berikut mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Kalau adik-adik mau pilih jurusan, maka dilaksanakan tes inteligensi, kemampuan adik-adik. Kan bukan sekolah yang laksanakan, yaitu pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk melihat itu. Kan soal pernah dites. Jadi itu yang paling pokok. Lalu yang berikut, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Kalau tata tertib dia jelas, maka sanksinya tegas. Melanggar aturan akan dikeluarkan dari sekolah. Ya kita tegakkan tata tertib itu. Kita lanjut. Ya, itulah tugas-tugas yang kita lihat, materi wawasan Wiyata Mandala yang kita sudah pelajari tadi. Kiranya adik-adik di rumah bisa dapat mengikuti dengan baik dan bisa menerima materi yang Bapak berikan. Nah sekarang, berdasarkan apa yang kalian dengar, apa yang kalian terima, tentu jangan sampai hanya berlalu saja. Itu harus dilaksanakan dan diikuti dengan baik dan benar. Kalau ada yang bertanya dari rumah silakan. Ada? Coba. Angkat tangan, tidak usah malu-malu. Ya, kalau tanya chat saja ya. Siapa? Ada yang mau bertanya? Berani-berani. Kalau jadi siswa mesti berani. Tidak usah takut karena orang belajar dari yang salah, bukan belajar dari yang benar. Manusia itu memiliki apa? Oh, ada yang satu. Ada yang tanyain. Oh ini. Siapa di nama itu? Ada? Jadilah siswa yang berani. Ada? Siapa mau suka bertanya tentang materi wawasan Wiyata Mandala? Siapa berani mengajukan pertanyaan? Bapak kasih hadiah pasiar keliling Eropa. Nah, Bapak kasih tiket keliling Eropa. Siapa nyanda angkat tangan terpaksa dia cuma pasiar di dalam kamar masing-masing. Ada? Oh, karena ke corona jangan boleh pasiar ke Eropa kata. Tuh, ada yang bertanya? So jelas materi ini, angkat tangan kalau so jelas, angkat tangan. So dapat lambaian tangan, so jelas? So dapat ikuti? Ada? Siapa yang menulis, angkat tangan. Ada? Ya, ada yang
Angkat tangan, oke. Saya kira materi tentang wawasan Wiyata Mandala yang adik-adik terima sekarang tugas. Tugas yang harus adik-adik buat dan harus masukkan itu. Ada banyak-banyak tugas. Ada banyak. Oke. Tulis. Nomor 1. Ada jelaskan konsep, wawasan Wiyata Mandala. Konsep wawasan Wiyata Mandala berdasarkan pola pikir Anda. Nah, jadi sesuai pengetahuan kalian, kan saya tahu itu apa itu wawasan Wiyata Mandala. Nggak usah terlalu anak bikin juga kamari DP konsep. Kan di sana kan so kasih tahu tuh tadi penjelasan wawasan Mandala itu. Wawasan itu apa? Pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Lalu tempat lingkungan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai. Nah, sekarang Anda tahu itu bagaimana cara menghargai, contoh-contohnya apa yang diberikan. Berikut. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling kerjasama. Harus ada saling kerjasama. Nah, berikan contoh kerjasama apa saja antara guru dengan siswa dan orang tua. Tadi contoh apa DP kerjasama? Karena kan sekolah itu bukan cuma guru yang kasih, tapi sekolah orang tua juga harus punya tanggung jawab. Nah, kalau DP pertanyaan kurang jelas, nanti baca di kolom chat. Ada dapat dengar? Angkat tangan, lambaikan tangan. Dapat dengar? Tugas? Oke, dapat dengar. Jadi gampang-gampang tugas. So berapa itu tugas? So 2 kan? Anda usah panjang-panjang. Lalu tugas yang ketiga. Kalau ada peristiwa perkelahian antar teman di dalam kelas, kira-kira apa tindakan kalian? Kira-kira apa tindakan kalian? Ini kan cara memandang bagaimana kalau apakah ngana suruh ngana petemang pukul sama-sama atau mencegah atau melapor. Tadi bikin uraian itu supaya jelas. Boleh atau mau tambah atau 3? Boleh? 3 nomor atau 10? Oke, saya kira 3 nomor tugas. Jadi nanti di bawah, gampang itu tugas. Bapaknya ndak kasih susah-susah itu tugas. Ya. Nanti orang tua bawa pada hari Jumat atau hari Sabtu. Tugas itu harus diketahui oleh orang tua, ditandatangani orang tua. Jangan mama dan papa itu baking ya. Si adik-adik sekalian yang baking. Sudah sejelas itu? Jelas? Oke. Saya kira demikian tentang
pemaparan materi yang Bapak berikan. Kiranya adik-adik sehat selalu di rumah, mengikuti dengan baik dan tenang. Dah, terima kasih. Oke, terima kasih. Salam. Nanti kita bertemu kembali. Oke, angkat tangan, lambaikan tangan. Yang di rumah, semua lambaikan tangan. Oke, terima kasih. Demikian materi yang sudah disampaikan.